Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi yang dibina langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Insinyur Hanafi STMT, dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya mengampu bidang keahlian transportasi dan telah mengabdi sebagai dosen sejak tahun 2018. Selama kurun waktu tersebut, saya berkesempatan mengampu beberapa mata kuliah, terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta aktif dalam pengembangan kompetensi keprofesian sebagai bagian daripada tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi tugas pokok dan Tridharma UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026, saya akan menyampaikan pemaparan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu geometrik lintasan, dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 3 di program studi Sarjana Teknik Sipil Unjani. Mata kuliah ini bagian daripada rumpun ilmu rekayasa transportasi, di mana dalam mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan membahas prinsip-prinsip dasar penerapan teknis dalam perencanaan geometrik jalan. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi parameter geometrik, hubungan faktor gesek, kecepatan, dan jari-jari tikungan, jenis-jenis tikungan, desain alinyemen horizontal, desain alinyemen vertikal, potongan melintang jalan, dan perhitungan galian tikungan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami aspek teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara kontekstual sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar, CPMK mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPMK 1 mampu mengenali komponen dan sistem proses untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip parameter geometrik. CPMK kedua mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan teknologi informasi untuk mendesain parameter geometrik, hubungan faktor gesek, kecepatan dan jari-jari tikungan, mengenal jenis-jenis tikungan, potongan melintang jalan, dan pekerjaan tanah. CPMK ketiga mampu mengenali komponen dan sistem proses untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan faktor gesek, kecepatan, jari-jari tikungan, dan jenis-jenis tikungan. CPMK keempat mampu mendesain komponen dan sistem proses untuk memenuhi kebutuhan desain potongan melintang jalan, perhitungan pekerjaan tanah, dan alinyemen horizontal dan vertikal. Di CPMK kelima mampu mengenali pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan teknologi informasi untuk mendapatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip desain alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Ketercapaian CPMK tersebut diukur melalui rangkaian proses pembelajaran yang meliputi ceramah, diskusi kelompok, serta pembahasan studi kasus. Lalu dievaluasi melalui tugas, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Pada bagian selanjutnya, saya akan memulai lebih rinci mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran daripada mata kuliah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik saya dalam menjalankan tugas pokok sebagai dosen. Demikian narasi pembuka ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, wah ini teman-teman luar biasa ya, masih semangat gitu ya siang-siang begini, saat-saatnya buat siang gitu ya. Sudah hadir di pertemuan kedua di materi geometrik lintasan. Yang mana di pertemuan ini kalau misalkan kita sedikit menyontek tadi ya ke advice-nya, maka nanti teman-teman akan membahas mengenai parameter-parameter geometrik. Yang mana kalau misalkan sebelumnya
komponen sistem proses otomatis kebutuhan dan yang lain. Oke, mungkin sebelum dimulai, maka mungkin teman-teman silahkan untuk melakukan presensi dulu. Karena presensinya dilakukan di LMS gitu ya. Silakan nanti dikhawatirkan tidak tercatat. Gitu ya Pak. Diberikan waktu kurang lebih 5 menit untuk presensi dulu, isi presensi dulu. Kalau misalkan ada yang masalah juga ada masalah jaringan dan lain-lain nanti dipokan gitu ya. Oke, sudah? Ya. Oke. Baik, jadi sebelum kita membahas di materi yang sekarang, kita sedikit membahas di materi sebelumnya, yang mana kita sudah bicara soal komponen-komponen geometri. Ada yang jalannya lurus, jalannya belok, mungkin ada yang nanjak, ada yang turun, ada yang datar, itu semua kaitannya sama aliran horizontal, aliran vertikal, dan yang lain-lain. Nah, kurang lebih teman-teman akan bikin itu semua. Nah, jadi kita kenalan dengan parameter. Nah, untuk bahasannya sekarang kita akan bahas dulu tentang sistem jaringan. Sistem jaringan sendiri itu saja bagian daripada jalan, karena jalan itu tidak berdiri sendiri. Nah, ini sistem jaringan jalan ini saya ambil dari regulasi gitu ya, di mana sistem jaringan jalan ada dua, sistem jaringan jalan primer dan juga sistem jaringan jalan sekunder. Jadi materinya waktu itu sudah saya share gitu ya di LMS, jadi mangga pedoman-pedomannya, undang-undangnya dan lain-lain akan dibuka lagi supaya nanti bisa dilihat gitu ya. Nah, untuk sistem jaringan jalan primer sendiri ini definisinya saya ambil dari undang-undang, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk semua wilayah di tingkat nasional. Nah, ini sedikit saya lengkapi gitu ya. Jadi banyak sekali yang berasumsi bahwa jalan nasional itu adalah sistem jaringan jalan. Benar nggak? Benar, tapi bukan cuma sistem jaringan jalan nasional saja atau jaringan jalan nasional saja, tapi ada yang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melihat ke sini, maka yang menjadi konektivitasnya adalah distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatannya di tingkat nasional. Itu adalah sistem jaringan jalan. Lalu ada sistem jaringan jalan sekunder. Kalau misalnya kita melihat dari definisinya, yang mana merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan distribusi barang jasa di dalam kawasan kota. Nah, ini di suatu kawasan. Jadi kalau misalnya kita bicara suatu kawasan, jalan tersebut bisa jalan nasional, jalan kabupaten dan juga jalan kota. Semua dalam satu kawasan. Nah, ini merupakan gambaran daripada sistem jaringan jalan, karena di sini tidak menghubungkan dari kota A ke kota B, tapi kalau misalnya teman-teman lihat, perhatian kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik, sesaat lagi akan memasuki waktu azan sholat. Bagi sivitas akademika Fakultas Teknik yang beragama Islam, dipersilakan mempersiapkan diri untuk sholat. Mari rehat sejenak untuk menunaikan kewajiban dengan khusyuk. oke, tadi ada nah, kalau misalkan kita lihat di sini, maka bukan menghubungkan dari suatu daerah ke daerah yang lain, tapi menghubungkan dari kawasan-kawasan yang sifatnya HPB, jadi ada bandara udara, adalah pelabuhan dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dilihat dari skema gambar ini, ada yang mau ditanyakan untuk sistem jaringan jalan? Ya, Pak, kalau untuk sistem jaringan jalan sekunder dan primer, bedanya di mana? oke. Jadi kalau misalkan sistem jaringan jalan primer dan sekunder, bisa terlihatnya di mana? Bisa terlihatnya kalau misalkan teman-teman lihat di sini gitu ya. Ini ada yang tebal begini, yang mana yang tebal ini menghubungkan dari kawasan-kawasan tertentu gitu ya sampai keluar. Nah, ini adalah sistem jaringan jalan primer. Sedangkan yang sebenarnya yang berada tidak
keluar daripada kawasan ini berdaya seperti itu. Jadi kayak misalkan yang bentuknya kayak ini gitu ya. Ini sebenarnya not gitu ya, yang mana ini merupakan simbol dari sesuatu. Dan itu adalah sistem jalan seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah sistem jalan kita bahas klasifikasi jalan. Untuk klasifikasi jalan sendiri, ternyata kalau misalkan kita kumpulkan berdasarkan seperti literatur, maka mulai dari undang-undang sampai permen itu semua banyak dibahas tentang klasifikasi jalan atau kelas-kelas jalan. Kalau misalkan kita merujuk ke undang-undang jalan nomor 38 tahun 2004, maka klasifikasi jalan dibagi berdasarkan status dan juga berdasarkan fungsi. Untuk yang status sendiri ini ada kaitannya terhadap kewenangan gitu ya, atau pengambilnya siapa. Di sini ada 3, jalan nasional, provinsi, dan juga jalan kabupaten kota. Jalan nasional kewenangannya di tingkat kementerian, di mana nanti pengambilnya adalah menteri atau kementerian PUPR. Sedangkan untuk jalan provinsi yang mengambilnya adalah dinasnya dinas provinsi. Nah, untuk jalan provinsi sendiri ini menjadi tanggung jawab gubernur. Sedangkan untuk jalan kabupaten kota, ya untuk kotanya kewenangannya oleh wali kota, sedangkan untuk yang jalan kabupatennya adalah bagian bupatinya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara terhadap status, maka atau kewenangan ini, maka jalan-jalan ini tidak pernah oleh dari sisi kewenangan. Jadi contoh nih, ada perbaikan atau ada peningkatan, maka masing-masing jalan ini dikerjakan sendiri, tidak pernah dikerjakan mewakili. Jadi jalan nasional meskipun adanya di provinsi, misalkan di Jawa Barat, nanti dibikin sama provinsi enggak, tetap dibikin sama nasional. Lalu berdasarkan fungsi sendiri dibagi 4, ada jalan arteri, kolektor, lokal, dan juga lingkungan. Nah, yang membedakan ini adalah kaitannya terhadap kemampuan dari sisi meneruskan lalu lintas, gitu ya, lalu lintas tinggi atau lalu lintas rendah, dan juga dari sisi melayani kecepatan. Nah, semakin tinggi, contoh seperti jalan arteri, lalu lintasnya lalu lintas tinggi dan kecepatannya kecepatan tinggi. Sedangkan jalan lingkungan, nah ini kalau fungsi, nanti kita akan lihat skema gambarnya untuk fungsi jalan seperti apa. Lalu kalau misalnya kita bicara kelas, gitu ya, jalan ternyata punya kelas. Jadi nggak cuma SD, SMP, SMA, jalan juga punya. Cuma kelasnya dibagi. Kalau misalnya kita merujuk ke Permen PU nomor 19 tahun 2011, maka kelasnya berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Ini bagi jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan juga jalan kecil. Nah, sebelum kita bahas ini, saya mau tanya dulu, kira-kira menurut pendapat Anda seperti apa itu jalan bebas hambatan? Ya, seperti jalan tol atau jalan tol, ya. Nah, kalau misalkan pakai bahasa kimia gitu ya, FYI gitu kan, atau apapun itu, maka sebenarnya jalan tol itu adalah jalan berdaya. Nah, sedangkan jalan bebas hambatan, kalau tidak ada tolnya maka ada jalan yang tidak berdaya. Jalan bebas daripada hambatan. Hambatannya apa? Hambatan-hambatan yang menyebabkan kendaraan itu mengurangi kecepatan. Itu yang namanya hambatan. Nah, ada jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan juga jalan kecil. Nah, ini kaitannya sama dimensi. Yang mana dimensi ini nanti kaitannya terhadap kemampuan dari jalan ini untuk melayani masyarakat lewat. Jalan bebas hambatan kalau ini dibikin kecil, kenapa? Karena kendaraan yang lewatnya ya pengen bebas daripada hambatan-hambatannya, bukan yang penting. Ya, kalau jalan kecil ya akan mungkin dikasih gede, ini jalan kecil kan gede. Kalau jalan kecil dikasih gede, bingung kan gede. Nah, lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di permen. Lalu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Apa bedanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan yang tahun 2004? Kalau ini kaitannya terhadap lalu lintas. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berdasarkan kelas, yang mana jalan sendiri dibagi ada 4. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan 2 kelas khusus. Nah, ini yang membedakan adalah dimensinya dan juga koordinasinya. Jadi kalau misalkan melihat fisiknya, kalau teman-teman lihat di jalan ada rambu-rambu, terus ini ada angka 1, terus di situnya di
orang berbuatnya berupa seperti itu, maka jalan tersebut adalah kelas itu yang 2 dan 3 gitu ya. Nah, untuk apa kelas tersebut? Supaya menginformasikan kendaraan-kendaraan yang memang bukan peruntukannya untuk lewat, ya jangan sampai lewat sini. Nah, kalau misalnya kita lewat jalan kan biasanya ya sama aja kan gitu ya, jalan gitu ya. Penting yang menolong kan gitu ya. Ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena contoh di jalan kelas 1 formasinya besar, dimensinya besar. Kalau misalkan kendaraan tersebut lewat ke kelas 3, maka jalan di kelas 3-nya gampang besar. Karena tidak mampu untuk melayani kendaraan yang di kelas 1. Jadi jangan sampai jadi panggilannya. Jadi makanya dikasih ini. Nah, kewenangannya apabila kita menuju ke yang perjalanan menuju 4 lalu Permendikbud nomor 19 tahun 2011, maka ini semua kewenangannya di Kementerian PU. Sedangkan untuk yang ini ada di Kementerian Perhubungan. Kalau untuk yang kedua tahun 2009. Oke, nah ini adalah gambar daripada fungsi jalan. Jadi saya sudah gambarkan fungsi jalan. Kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, ada gede, menengah sama kecil gitu ya. Ini kira-kira yang gede itu adalah arteri, yang besar adalah yang kolektor dan center ya. Maka mungkin untuk yang fungsi jalan akan ada yang kita lihat dulu. Ya, di gambar ini kan ada 3 jenis jalan. Ada jalan arteri, kolektor sama lokal. Ya, kira-kira perbedaan dari 3 jenis jalan itu apa? Oke, yang membedakan adalah karena sebutannya sudah adalah arteri, maka dia disebut dengan jalan utama. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat jalan utama yang mana dimensinya besar dan dia bisa melewati apa? Dia bisa melayani kecepatan tinggi. Ini yang menjadi jalan utama gitu ya. Nah, untuk jalan kolektornya sendiri, karena namanya sendiri adalah kolektor, maka jalan tersebut adalah jalan pengumpul. Yang mana mengumpulkan dari jalan-jalan yang lebih kecil yang nanti akan diteruskan ke jalan yang utama. Itu kolektor. Namanya kolektor. Nah, untuk jalan-jalan lokal biasanya adalah jalan pengumpul yang lebih kecil untuk kawasan-kawasan yang berbeda-beda, kawasan pemukiman, kawasan-kawasan yang lain, itu semuanya adalah jalan lokal. Nah, kalau misalnya dia sistem jaringan jalannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang hitam bold ini masuk ke arteri yang nggak terlalu tebal, ini yang kolektor, yang putus-putusnya ada yang lokal. Oke. Nah, untuk karakteristik jalan sendiri, jalan yang teman-teman sering lewati ini terbagi mulai dari jalur lalu lintas, bahu jalan, saluran. Kalau misalkan di tengah-tengah ada yang jendol dikit, itu namanya median, gitu ya. Untuk jalan di perkotaan biasanya ditambahkan dengan fasilitas yang bikin orang nyaman dengan jalan. Ya, yaitu fasilitas pejalan kaki. Nah, fasilitas pejalan kaki ini hanya ada di jalan perkotaan. Jalan luar kota ada nggak? Ada. Kenapa? Emang ada yang mau jalan di luar kota gitu ya? Bandung, Subang gitu ya, Bandung, Sumedang jalan kaki gitu ya. Wow, gitu ya. Nggak perlu, makanya nggak perlu dipakai fasilitas jalan kaki. Di Kota Cimahi boleh lah. Nanti teman-teman main ke Cimol gitu ya. Cimol ya, tempat makanannya ada Cimol. Itu ada fasilitas jalan kaki. Di Bandung gitu ya, kasih. Nah, kalau misalkan Anda mau mudik, misalkan ada yang di Jakarta atau misalkan ada yang di tempat lain untuk ngapain kasih ini kan gitu ya, boleh ke Terminal gitu. Gitu. Oke, itu adalah bagian-bagian daripada potongan bintang jalan. Lalu bagian-bagian jalannya sendiri ternyata dibagi 3, ada rumija, remaja, dan juga luas. Kalau misalkan dilihat dari gambarnya, remaja itu yang tidak diarsir, rumija yang diarsir ditambahkan dengan yang tidak diarsir, dan luas itu ada di mana? Itu adalah rumija dan remaja. Nah, kita lihat apa itu rumija, remaja, dan luasnya. Kalau kita bicara yang pertama, remaja sendiri adalah ruang manfaat jalan. Ruang manfaat jalan sendiri meliputi badan jalan, saluran tepi, dan taman pengaman. Jadi itu semua masuk ke
bagian-bagian jalan yang disebut rumahnya. Sedangkan ruginya sendiri, ruang milik jalan ini meliputi ruang manfaat jalan dan ditambah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Karena kalau misalnya kita lihat, kalau di sini batasnya sampai saluran, kalau misalkan rugi ya batasnya adalah sampai patok, kurang lebih. Jadi ada patok gitu ya, ada patok rugi ya. Nah patoknya itu apakah sama dengan patok kilometer? Beda. Kalau patok kilometer, jadi kalau patok rugi ada sendiri. Dia ada patok. Nah, sedangkan luasnya sendiri ini tujuannya adalah untuk ruang tertentu di luar kawasan jalan yang berkaitan dengan jalan. Itu luasnya. Nah, pengukurannya kalau misalnya teman-teman kedepannya nanti kita akan bahas tentang tekniknya, itu pengukurannya bisa dari tengah, gitu ya, center line jalan atau dari bawah jalan. Nah, bicara soal jalan, maka kita akan bicara soal penentuan dimensi yang tepat, gitu ya, untuk nanti dipakai sama lalu lintas jalan. Nah, penentuannya berdasarkan apa? Berdasarkan lalu lintas bicara dan juga kendaraan bicara. Nah, kita akan bahas dulu untuk lalu lintasnya dulu. Kenapa kita harus bahas lalu lintasnya? Karena jalan itu unik, ya. Kenapa unik? Karena yang lewat di jalan itu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari yang tidak mempunyai mesin sampai yang bermesin. Nah, artinya kalau misalnya seperti itu, maka kondisi lalu lintas di kita ini sifatnya adalah campuran kondisi tadi. Nah, ada nggak jalan yang itu dibatasi? Ada. Yang mana jalan tersebut teman sudah kenal, yaitu jalan bebas hambatan untuk jalan tol. Nah, itu dibatasi. Dibatasinya berapa? Dibatasinya berdasarkan penghasil. Jadi di atas 2 ton itu yang boleh lewat. Di bawah itu tidak boleh lewat. Hanya kendaraan roda 2 itu juga boleh lewat. Gitu. Nah, roda 2 nggak boleh lewat. Karena bukan fikih sama kendaraan motor gitu ya, cuma ada kaitannya terhadap aspek keselamatan. Lalu gitu. Jadi contohnya nih, pernah nggak teman-teman ngerasain nih lagi naik motor asik-asik gitu ya, lagi ngebonceng gitu ya. Ngeboncengnya ngebonceng siapapun ya. Lagi ngebonceng gitu, tiba-tiba disusul sama helm gitu ya, atau apapun itu pusol gitu ya, ekstrimnya gitu, gitu kan. Meskipun agak deg-degan gitu ya. Pernah nggak? Apa yang teman-teman rasakan pada saat disusul sama goyang, terhempas kan itu ya, goyang terhempas itu kan. Nah, kondisi seperti itu sangat tidak nyaman, betul ya? Kebayang kalau misalkan itu berkali-kali teman-teman rasakan, dia lagi jalan gitu, itu kan lewat set, aduh ya. Bayang kalau misalkan di jalan kan set, terus goyang terus gitu ya. Motornya bego ya. Nah, kalau misalkan dilihat ada Pak yang berbayar, itu dengan roda itu juga boleh masuk. Ada itu gimana? Bukan. Di tol, di jembatan Surat untuk kendaraan roda 2-nya bisa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya mengenai materi kita kali ini. Untuk evaluasinya nanti akan saya share via Gform, dimana nanti sudah tersetting waktunya. Jadi teman-teman perhatikan waktunya, isi langsung di situ. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pertemuan kita tahap 2 sekarang. Jadi harapannya adalah teman-teman sudah memahami tentang komponen. Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk perkuliahan kita hari ini? Cukup ya? Oke, mantap. Kalau gitu, kalau sudah cukup, mungkin saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.